Selamat siang, Bapak Ibu Sivitas Karyadi. Terima kasih yang sudah join ya dalam acara Auto Lunch yang diadakan Simares. Mungkin agak vakum lama beberapa minggu ya. Jadi ini kita mulai lagi biar nggak lupa ya. Nah, tema pada hari ini kita coba akan mengulas masih mengenai AI ya. AI untuk dalam hari ini temanya AI untuk penentuan spesifikasi apa perangkat lunak permintaan perangkat lunak. Supaya teman-teman pengembang yang ada di SIM RS ini terutama ya bisa menerjemahkan lebih mudah menerjemahkan apa yang diminta oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sambil menunggu yang lainnya join dalam acara ini, kita mulai presentasinya Mas Lukman. Ya, jadi eh, zaman era sekarang ini sudah mungkin sudah menginjak ke era revolusi industri yang kelima mungkin ya. Karena yang keempat itu kemarin beberapa tahun dimulai beberapa tahun lalu di mana apa namanya revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya Internet of Things. Jadi semua yang alat atau device yang ada di sekitaran Bapak Ibu terhubung melalui jaringan dan bisa dikontrol melalui jaringan internet dari jarak jauh. Itu mungkin di era revolusi 4.0. Tapi sekarang eranya sudah berkembang lagi yaitu dengan maraknya atau berkembangnya sangat pesat teknologi-teknologi AI ya yang apa namanya yang beredar di eh, kehidupan kita sekarang ini. Hampir semua mungkin aplikasi-aplikasi yang besar atau platform yang besar semua sudah menerapkan IA di dalamnya. Contohnya WhatsApp ada IA-nya, kemudian ada Google dengan Gemini-nya, ada Open IA, ChatGPT dan lain-lain. Bahkan aplikasi-aplikasi yang atau platform yang untuk multimedia contohnya itu juga sudah ada AI di dalamnya. Jadi memang kita tidak bisa menahan, tidak bisa apa namanya menyangkal itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti perkembangan di era AI saat ini. Next, Mas. Ya, jadi kenapa apa yang nanti menjadi latar belakang kami SIMRS dalam mengulas ini? Yang pertama tentunya kami sudah mungkin lebih dari 15 tahun ya, 15 tahun dalam mengembangkan aplikasi yang diminta oleh unit-unit di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya selalu sama. Mungkin tidak hanya di sini ya, tapi di tempat lain pun masalahnya sebenarnya sama. Yaitu permintaan yang belum kita 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 belum clear terhadap permintaan tersebut. Karena di mana kita adalah tenaga teknis IT yang mungkin tidak tahu menahu mengenai proses bisnis yang ada di tempat Bapak Ibu seperti itu. Dan eh, cara terbaik memberitahu kami atau memahaman kami adalah eh, dengan apa semacam deskripsi, kemudian ada alur dan sebagainya dalam sebuah gambar seperti itu. Kemudian yang kedua, tim IT kesulitan memahami kebutuhan sebenarnya dari user ya. Ya, jadi kebutuhan yang apa itu sebenarnya kita juga kadang belum clear juga. Jadi kita mau buat apa juga masih bingung juga. Kemudian yang ketiga di era sekarang AI dapat membantu user terutama ya dalam menggambarkan ide eh, yang masih yang masih apa berupa deskriptif ke dalam sebuah alur yang lebih terstruktur seperti itu. Next. Nah ini eh, apa artikel dari penelitian oleh Project Management Institute. Nanti websitenya bisa di searching ya. Jadi secara global di dunia berarti proyek perkembangan perangkat lunak itu hanya berhasil 48% ya jika dinilai dari kualitasnya, ketepatan waktunya, sesuai dengan anggaran ya kalau proyek di luar.
dan hasil yang bermanfaat atau bernilai. Jadi eh, nilainya hanya sekitar 48%. Jadi 50% aja nggak nyampe seperti itu ya. Dan itu mungkin juga terjadi di sini juga seperti itu. Beberapa software karena mungkin dari sisi pengembang mengembangkannya belum sesuai dengan harapan user, jadi eh, akhirnya tidak digunakan atau digunakan tapi kurang maksimal. Next, Mas. Nah, dalam pengembangan software sendiri ada namanya Software Development Life Cycle atau kita sebut biasanya SDLC. Itu mulai dari requirement, ya, requirement, kemudian design, kemudian testing, implementation, dan maintenance ya. Dan itu berulang terus, berulang-ulang. eh, apa namanya? Ketika ada update maka kembali lagi ke requirement, design dan sebagainya dan seterusnya. Ya, di mana di step-step ini user sangat banyak terlibat di dalam 5 proses ini ya. Nanti kita jabarkan. Next, Mas. Nah, proses planning atau perencanaan. Jadi aktivitasnya itu studi kelayakan, kemudian kebutuhannya apa, kemudian menentukan jadwal dan anggaran ya, gitu kalau proyek yang apa namanya bisnis ya. Kemudian siapa stakeholdernya, project manager dan business analyst. Siapa project manager kalau di sini? Tentunya manajemen Simeres ya, dari instalasi, penjabnya sampai katimnya, dan dibantu oleh bisnis analisnya. Eh, Next. Nah, kemudian ada analisis step analisis. Ya di sini adalah cikal bakal dari eh, bagaimana nanti software itu atau perangkat lunak itu akan terbentuk atau akan menjadi sesuatu yang bernilai atau tidak. Aktivitasnya di sini adalah pengumpulan data dan dokumentasi, kemudian menganalisis sistem lama jika ada ya. Nah, stakeholdernya sistem analis, bisnis analis dan user dan QA engineering. Nah, di sini ada user yang sudah mulai terlibat sini. Jadi mereka karena mereka yang tahu apa sih kebutuhannya gitu. Gawat kalau misalkan user tidak bisa mendeskripsikan apa yang outputnya nanti seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini ada desain ya. Ini desain secara teknis ya. Mulai dari desain arsitektur, aplikasinya atau sistemnya. Nanti mau pakai apa nih kita bikinnya. Kita mau pakai database teknologinya apa. Ini memang benar-benar pure teknis ya. Jadi murid teknis dikerjakan oleh teman-teman di IT ya. Next. Nah, step ketiga ada desain. Ada implementation. Nah, setelah didesain, kemudian jadilah desainnya. Kemudian saatnya teman-teman programmer ya itu membangun sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan seperti itu. Di sini apakah seperti itu? Ya, 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 ya kadang seperti itu, kadang enggak itu. Karena kita mix ya. Banyak memang permintaan-permintaan yang apa namanya tidak terencana tapi harus kita penuhi seperti itu. Jadi tahap-tahap sebelumnya mungkin kadang tidak kita lewati. Nah, di sini stakeholder-nya atau yang terlibat adalah programmernya sendiri. Next. Kemudian ada testing. Testing itu adalah pengujian ya. Pengujian sudah benar atau belum nih apa namanya yang kita buat ya, yang tim pengembang buat. Ya. Usernya ada dari developer, kemudian ada implementator dan usernya juga. User secara langsung harus mencoba apa yang mereka minta di awal perencanaan seperti itu. Next. Kemudian ada deployment atau penerapan ya. Penerapan itu bisa berarti diinstal di server ya biasanya paling enak gitu, paling 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 apa paling gampang. Kemudian juga penggunaan. Jadi penerapan itu deployment itu penerapan atau instalasi dan penggunaan. Di mana di sini sudah ada tim yang lengkap ya, administrator, kemudian nanti ada trainer, ada engineer juga, dan tentunya ada user juga nanti. Karena yang menggunakan kan usernya langsung seperti itu. Next. Kemudian ada maintenance. Maintenance itu pemeliharaan. Jadi pemeliharaan itu bukan hanya memelihara aplikasi oleh tim teknis, tapi juga dari user memberikan feedback ya. Feedback apa perbaikannya seperti itu. Apa perbaikannya, apa kurangnya di feedback oleh user. Makanya di sini ada stakeholder user sebagai reviewer gitu. Next. Nah, makanya dari tadi yang kita gambarkan, memang user memiliki peran penting ya dalam pengembangan perangkat lunak.
Ya, dari awal sampai akhir banyak step-step yang memang user harus terlibat. Seperti itu. Nah, kalau usernya tidak terlibat di awal atau hanya terlibat di awal, kemudian di tengah, di akhir tidak terlibat, maka nanti apa yang kita bangun sebagai tim pengembang perangkat lunak mungkin tidak sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi fokus supaya eh, paling tidak ada PSC di masing-masing unit terkait permintaan pengembangan perangkat lunak. Nah, ini gambar yang fenomenal sekali ya di dunia kami di dunia pengembangan perangkat lunak ya. Jadi gambar ini menggambarkan bagaimana eh, kesalahan-kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak itu sering terjadi dan itu terjadi di seluruh dunia. Makanya ada gambar yang fenomenal ini. Mungkin saya jelaskan dari kiri atas ya. Jadi di situ how the customer explain it. Jadi bagaimana customer itu atau user itu memberikan gambaran nih. Aku pengen software seperti ini gitu ya. Ternyata user tuh pengennya cuma sebenarnya pengen dibuatkan ayunan dengan tali yang menggantung di pohon itu aja. Sebenarnya itu yang dipinginkan user. Tapi ternyata ditangkap oleh project leadernya gitu ya. Misalkan saya sebagai project leadernya menangkap ternyata papannya satu dan talinya itu di kanan kiri. Nah, itu kan sudah miskomunikasi dari situ kan. Apa yang diutarakan user tidak sama dengan yang ditangkap oleh project leadernya. Kemudian bagaimana analis eh, atau bisnis analis melakukan desain terhadap itu. Ternyata gambarnya juga beda lagi dengan apa yang diutarakan oleh project leadernya ya. Jadi malah pohonnya dipotong seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada bagaimana programmer menulis itu. Ternyata programmer menulis menulis kodenya itu tidak sesuai dengan requirement apa yang diarahkan oleh analis. Ya, di situ tidak menggantung talinya tapi dikelewer gitu ya. Jadi sudah jauh sekali dari harapan user. Kemudian bagaimana bisnis konsultan mendeskripsikan itu ya. Jadi kalau di bisnis konsultannya menangkapnya itu harus ada sofanya ini. Ayunan tapi harus ada sofanya gitu kan. Nah, terus ini yang sering terjadi juga eh, yang bawah ya, kiri bawah, bagaimana proyek didokumentasikan ya, kosong. Nah, ini ya salah satu yang target kami ya, kami mulai tahun depan 2026. Jadi pengembangan perangkat lunak saat ini minim sekali dokumentasi ya. Karena fokus kita lebih kepada eh, penulisan penulisan atau pembuatan aplikasi langsung seperti itu. Dan dokumentasi itu masih menjadi hal yang kurang ini ya, kurang belum jadi prioritas betul ya. Nah, ini yang nanti kita ubah di tahun 2026 harapan kita. Ya, jadi dokumentasi itu lengkap, minimal ada flowchart, ada desain, sederhana dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya gambar selanjutnya bagaimana operator atau apa ya kalau bahasa sini itu orang teknis atau admin aplikasi melakukan instalasi terhadap aplikasi yang sudah jadi tersebut ternyata tidak lengkap gitu. Tidak lengkap. Harusnya ada papan untuk ayunannya tapi di situ cuma dikasih tali gitu kan. Kemudian bagaimana eh, gambar selanjutnya bagaimana customer membayar untuk itu gitu. Ternyata customer tuh membayar untuk sesuatu yang mewah sekali. Harusnya harganya katakanlah 1 juta tapi karena yang dibuat sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kemudian sampai ke penagihan itu juga luar biasa tagihannya jadi eh, customer membayar dengan harga roller coaster ya jadi sangat mahal sekali kalau di sini mungkin kejadian customernya membayar dengan waktu yang panjang gitu ya karena sudah salah tangkap dari awal mintanya apa, tim teknis mengembangkannya seperti apa gitu ya. Nah, itu menjadi hal yang eh, sering terjadi di pengembangan perangkat lunak. Kemudian bagaimana itu disupport ya. Setelah jadi semua, setelah diimplementasi ternyata supportnya nggak ada nih, ya kan? Dari dari tim teknis IT juga eh, kurang memberikan perhatian terhadap
misalkan apa namanya implementasi terhadap perbaikan dan sebagainya, user juga tidak memberikan feedback seperti itu. Jadi tidak ada yang disupport untuk aplikasi tersebut. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, ternyata user itu sebenarnya tidak membutuhkan eh, apa namanya ayunan dengan tiga papan yang digantung, ya. Karena user salah mendeskripsikan di awal, ya kan. Ternyata yang dibutuhkan user itu cuma ban yang digantung sebagai ayunan. Nah, itu kan ini kan proses yang sangat fatal sekali ya. Fatal sekali. Jadi apa yang di depan sampai akhir itu sudah jauh berbeda gitu. User pengennya apa, jelaskannya apa, ternyata setelah jadi, oh ternyata aku cuma minta ban yang digantung aja kok gitu ya. Ya ini namanya miskomunikasi dalam pengembangan perangkat lunak. Karena memang sudah ditangkap sejak sejak dahulu kala ketika ilmu pengembangan perangkat lunak namanya kalau di kami secara teknis namanya software engineering itu memang ini terjadi gitu ya. Sering terjadi dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, bagaimana untuk meminimalisirkan adalah eh, dengan tentunya dengan mendeskripsikan apa yang menjadi kebutuhan user ke dalam suatu dokumen. Namanya sistem requirement dokumen gitu. Next. Nah, eh, jadi biasanya kalau sekarang yang sering terjadi ya, di rapat-rapat itu user hanya mengutarakan apa yang diinginkan secara lisan gitu. Tidak semua, tapi sering terjadi. Ide yang disampaikan secara lisan. Nah, ya, sebagai tim berkembang juga bingung. Ini maksudnya apa gitu kan? Karena keilmuannya kan sudah berbeda. Di sini ilmu IT, di sana misalkan ilmu keperawatan misalkan seperti itu kan. Jadi tidak bisa menangkap apa yang diutarakan, tidak bisa ditangkap oleh teman-teman di IT. Itu tadi yang terjadi miskomunikasi tadi. Nah, dengan chat GPT, user selaku selaku peminta peminta atau yang merequest pengembangan perangkat lunak itu bisa mendeskripsikan di awal ya dalam chat GPT apa yang diinginkan. Kemudian AI ChatGPT akan membantu membuat alurnya ya, membuat alurnya. Jadi supaya lebih jelas apa yang diminta gitu ya. Kemudian diserahkan tim IT tinggal nanti review hasilnya bareng-bareng dengan user. Ini perancangannya gini bener enggak? Ini mintanya gini bener enggak? Kalau belum benar ya direvisi lagi. Tapi paling tidak di step awal ini sudah tergambar alur atau flow dari bagaimana nanti aplikasi itu berjalan. Next. Kemudian manfaatnya ChatGPT apa untuk analisa sistem gitu. Yang pertama ternyata tentunya mengubah ide mentah yang sebelumnya ada di pikiran Bapak Ibu, ada di ide Bapak Ibu itu menjadi suatu rancangan yang terstruktur, ya, terstruktur supaya teman-teman IT ini mudah untuk memahami, lebih mudah untuk memahami. Kemudian yang kedua membuat flowchart ya, flowchart tabel data dan skenario penggunaan nanti seperti apa gitu. Kemudian menghasilkan draft spesifikasi sistem siap review. Kemudian selanjutnya membantu user menulis dokumen permintaan pengembangan ya. Jadi ini berhubungannya dengan dokumentasi awal atau perancangan tahap awal gitu ya. Eh, biar kalau misalkan di rapat nanti kita di rapat awal-awal itu tidak apa tidak ngalor ngidul. Jadi sudah tahu nih yang dibahas kita apa gitu ya. Next. Nah, kemudian bagaimana teknis menyusunnya permintaan tersebut ke ChatGPT, ke AI-nya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu tentunya akan mendeskripsikan masalah di unit Bapak Ibu ini ya. Permintaan software itu tentunya permintaan pengembangan perangkat lunak atau software itu kan tentunya diawali dari masalah ya. Diawali dari masalah yang ada di unit Bapak Ibu gitu. Jangan sampai bikin software ternyata masalah utamanya latar belakang masalahnya biar keren. Nah, itu kan sesuatu yang apa namanya kurang ini ya kurang kurang bagus ya. Jadi memang latar belakangnya adalah masalah yang ada di tempat Bapak Ibu supaya dengan harapannya dengan pengembangan praktek lunak bisa diselesaikan masalah tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan eh, apa itu namanya pengaturan flow rawat jalan di Merpati misalkan itu kan bisa digunakan bantu dengan sistem boarding, sistem check-in, kemudian gate dan lain-lain. Ya, saat ini sudah berjalan di beberapa unit.
Kemudian Bapak Ibu harus menjelaskan juga proses kerja saat ini. Jadi kalau manualnya itu seperti apa sih prosesnya gitu ya. Atau misalkan itu sesuatu proses bisnis yang baru, ya dijabarkan juga prosesnya nanti seperti apa. Kemudian tentukan hasil-hasil output atau harapan atau manfaat. Nah, ini penting sekali. Kenapa penting? Karena di di hasil atau output atau manfaat ini yang biasanya berupa eh, laporan ya, terutama laporan, terutama atau reporting, itu yang mengindikasikan supaya bisa mengindikasikan software ini atau perangkat lunak ini bermanfaat nggak sih setelah implementasi seperti itu ya. Jadi misalkan untuk penerapan di sini ya, di penerapan untuk misalkan pembuatan website reservasi online seperti itu kan. Harapannya apa? Harapannya supaya eh, apa namanya pasien-pasien ini bisa mendaftar dari jarak jauh gitu kan. Tidak ada lagi sendal yang dititipkan. Kalau dulu kan jadian ya mungkin 10 tahun lalu ya. Sendalnya orangnya nggak ada tapi sendalnya udah di situ gitu ya. Kayaknya pernah kejadian dulu. Karena untuk apa? Untuk biar booking gitu ya. Untuk booking lah itu hal-hal tersebut yang menjadi target utamanya untuk reservasi online seperti itu. Nah, ternyata sekarang kan sangat bermanfaat sekali ya reservasi online untuk pasien. Bahkan pasien sendiri sampai susah nih, sulit mencari kuota dokter yang masih tersedia gitu ya. Saking apa larisnya sistem reservasi online. Kemudian keempat, gunakan ChatGPT untuk membantu menyusun kebutuhan fitur dan alur ya. Jadi bisa mendeskripsikan fitur dan alurnya seperti apa. Next. Nah, outputnya apa yang bisa dihasilkan oleh IA ini? Jadi yang hasil yang bisa dihasilkan yang pertama dokumen kebutuhan sistem ya. Atau di nama teknisnya System Requirement Specification. Jadi spesifikasi perangkat lunak yang Bapak Ibu minta. Kemudian diagram alur, jadi flowchart ya, flowchartnya. Nah, flowchartnya akan di-generate otomatis nanti, jadi tidak perlu membuat alur-alur apa namanya tarik garis, bikin kotak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah struktur database. Jadi ini mungkin agak teknis struktur database itu untuk menyimpan ya, karena Bapak Ibu pasti akan menjelaskan nih, misalkan tadi saya ambil kasus paling gampang reservasi online ya. Apa sih yang harus diinput oleh pasien nanti? Misalkan nomor rekam medis, tanggal lahir, kemudian alamat dan sebagainya. Nah, itu nanti semua akan disimpan dalam struktur database-nya. Ya. Kemudian desain UI sederhana itu juga bisa dihasilkan oleh ChatGPT. Apa itu UI? UI adalah user interface atau antarmuka pengguna atau tampilan aplikasi ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat itu namanya user interface. Misalkan ada website eh, depannya itu namanya user interface atau antarmuka pengguna. Dulu di kuliah ini ada ilmu khususnya ya. Dulu di kuliah IT itu ada ilmunya ini. Namanya kalau nggak salah interaksi manusia dan komputer gitu. Pada waktu awal-awal kuliah dulu, "Wih, ini apa interaksi manusia dan komputer? Apakah kita suruh ngomong sama komputer gitu kan?" Ternyata di situ mengulas bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui UI atau user interface yang user friendly. Ya, makanya dulu ada ilmunya sendiri. Next. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ChatGPT itu selalu atau IE, semua IE ya, semua IE itu ada namanya prompt atau perintah yang harus kita ketik untuk memerintahkan AI tersebut supaya bekerja sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang ini tidak tidak ada pakemnya, tidak ada pakemnya, artinya tidak ada ketentuan harus pakai kalimat ini tidak ada. Eh, yang penting jelas ya. Jadi mereka itu berarti AI-nya ya. AI-nya itu jelas menangkap apa yang menjadi perintah kita gitu. Jadi ini ada lagi seni. Kalau kalau sekarang kan kalau dulu kan seninya seni anu ya soft skill atau komunikasi dengan verbal dengan orang. Kalau sekarang komunikasinya verbal dengan AI itu. Seninya ada sendiri. Nanti Bapak Ibu kalau lebih mendalami AI atau ChatGPT dan sebagainya akan memulai melajari pola mereka itu seperti apa sih, biar mereka paham itu harus gimana, biar apa yang dihasilkan itu sesuai dengan kita bagaimana cara cara kita gitu berkomunikasi dan sebagainya. Itu lama-lama akan terbentuk sendiri. Kalau yang sekarang sudah menggunakan ChatGPT hanya untuk sekedar mencari tahu
kemudian mencari tahu sesuatu berita atau apa ya atau artikel eh, apa namanya untuk membuatkan presentasi dan lain-lain. Mereka itu sangat jauh lebih pintar dari yang kita kira seperti itu. Kalau diukur mungkin 2 tahun ke belakang, gitu. Mereka sangat jauh lebih pintar dari apa yang kita kira. Kalau Bapak Ibu sudah mulai menjiwai, ya, menjiwai ngobrol atau berinteraksi dengan ChatGPT. Bahkan kami di tim IT ini sudah mulai tercengang-cengang. Gila nih bisa sampai seperti ini ya. Ini cara buatnya gimana gitu ya. Siapa yang buat? Ya sampai sampai mereka tuh benar-benar bisa seperti ya seperti makhluk hidup seperti manusia yang bisa kita ajak komunikasi secara verbal dan merekomendasikan apa yang kita tidak tahu. Next. Nah, ini contohnya ya, contoh nyata misalkan simulasi untuk unit laundry untuk membuat aplikasi pencatatan laundry pasien dan karyawan misalkan seperti itu. Nah, mungkin ada Bu Reni mungkin di sini ya. Mungkin bisa dicoba Bu jadinya seperti apa. Bahkan kalau kita nggak tahu nih, kita belum tahu kita membuat aplikasi alurnya seperti apa, tanyakan saja. Jadi mereka juga akan merekomendasikan alur-alur yang umum yang terjadi, yang ada di apa namanya di dunia nyata itu. Bahkan kemarin di sesi kemarin kita punya data Excel yang sesi outline kemarin ya. Kita punya data Excel, kita nggak tahu nih mau diapain datanya, kita masukkan, kemudian kita ketik analisa apa yang bisa saya lakukan dalam data ini. Mereka akan merekomendasikan sendiri apa yang nanti bisa dilakukan. Bahkan tidak hanya merekomendasikan, membuatkan dan melakukan normalisasi terhadap data tersebut yang sebelumnya mungkin belum normal. Next. Nah, ini contohnya, contoh hasil dari ChatGPT mengenai flowchartnya ya. Jadi flowchartnya itu bisa berupa deskriptif ya, maupun berupa gambar seperti ini ya. Ini dibuatkan oleh ChatGPT dari apa namanya perintah yang kita sampaikan ke AI tersebut. Next. Nah, ini contoh mockup ya, mockup atau desain user interface sederhana yang dibentuk oleh ChatGPT eh, dari apa yang sudah kita apa utarakan ke ke AI tersebut. Jadi cukup cukup membantu. Biarpun ini kalau misalkan di untuk ini belum bisa digunakan ya masih banyak yang perlu di apa didetailkan lagi. Next. Nah, ini contohnya juga. Next. Nah, ini contohnya juga informasi andalan poliklinik misalkan. Next. Ini hasil pemeriksaan laboratorium. Next. Nah, tips untuk melakukan prompting atau melakukan perintah pada ChatGPT. Ya, yang pertama gunakan bahasa yang lugas dan deskriptif ya. Jadi jangan pakai bahasa yang apa ya, yang ragu-ragu ya seperti itu ya. Dan bahkan mereka juga tahu bahasa gaul juga juga tahu juga ChatGPT kan AI-nya. Pakai bahasa bos, lo, gue itu mereka tahu semua. Bahkan kalau kita salah ketik, mereka tak akan tahu bahwa kita salah ketik. Kemudian sebutkan tujuan dan alur kerja yang diinginkan ya. Kemudian selanjutnya jelaskan siapa penggunanya. Apakah penggunanya pasien, ataukah petugas, ataukah admin, ataukah penggunanya itu level teknologinya apa eh, low, medium atau high nanti akan berdampak pada user interface atau antarmuka yang dihasilkan. Kemudian mintalah ChatGPT membuat tabel, diagram dan contoh formnya. Ya, jadi apa namanya yang kita butuhkan dalam nanti pengembangan perangkat lunak. Next, next mungkin Mas. Nah, mungkin presentasinya cukup sekian. Nanti kita coba lanjut ke apa ke simulasi ya. Kita simulasi, kita sudah siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti coba kita masukkan ke ChatGPT. Nah, mungkin kalau rekomendasi kami ChatGPT-nya yang digunakan apa namanya itu yang free juga mungkin bisa. Tapi di atasnya free ada yang cukup murah itu Go itu hanya 75.000 per bulan. Ya, jadi langganannya cuma 75.000 per bulan. Tapi fiturnya cukup lumayan dan untuk generate apa gambar juga
Bisa banyak sekali. Mas, minta tolong di-share eh, apa itu namanya? Contoh itu, Mas. Yang di bahan ada template briefing proyek di chat ya. Ya, mungkin ini Bapak Ibu saya share template-nya, template untuk prompt GPT-nya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu langsung mau mencoba eh, di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin di-share di chat, Mas, linknya, Mas. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa download ya di chat itu sudah di-share materinya, nanti bisa di-download di situ. Namanya template briefing proyek software berbasis AI. Ya, jadi yang pertama itu kita sebutkan identitas proyeknya kita apa. Jadi kita mau bikin apa, nanti unit penggunanya siapa atau pemiliknya, kemudian tujuan utamanya apa. Ya, apakah misalkan di sini kita ambil kasus yang paling mudah itu menyediakan website reservasi online dan portal elektronik pasien seperti itu misalkan. Kemudian masalah utamanya apa yang diselesaikan, yaitu pasien belum bisa mendaftar secara online saat ini. Misalkan kita seperti itu. Kemudian gambaran pengguna, berapa penggunanya nanti, kemungkinan. Jadi kalau kita di rawat jalan itu ada 3.000 pasien, ya kita tulis saja 3.000 pasien gitu ya per hari. Maaf itu salah itu. 3.000 pasien per hari harusnya, bukan per bulan ya, per hari. Nah, kemudian harus dituliskan juga modul atau fitur apa yang diharapkan ya. Jadi Bapak Ibu kan pasti punya bayangan nih. Saya membuat aplikasi A nih. Nanti saya mau ada fitur eh, apa reservasi, mau ada fitur pencarian data reservasi atau misalkan konfirmasi kehadiran HM3. Di situ mau ada juga pasien bisa melihat pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Kalau belum tahu nanti sambil ngopi biasanya ya biar keluar tuh ide-idenya apa gitu. Biar tahu idenya biasanya akan langsung talk share gitu. Ya, jadi semua apa yang Bapak Ibu minta, kendaki, dituliskan, modul-modulnya nanti seperti apa. Naik ke bawah, Mas. Bawah. Nah, di sini kita deskripsikan nih masing-masing tadi maaf, masing-masing modul tadi atau fitur tadi kita deskripsikan alurnya. Misalkan di sini ada alur website reservasi online. Ya, kalau di sini kan ada 5 unit pelayanan, apa namanya, Pavilion Garuda, onkologi, merpati dan sebagainya, gitu kan. Ya kan? Terus kemudian nanti pasien seperti apa nih mulai bisa menggunakan misalkan pasien membuka website reservasi akan ditampilkan 3 tombol pilihan apakah mau privat atau non JKN asuransi atau hanya JKN saja gitu ya. Kemudian yang kedua, pasien memilih unit pelayanan dan ketentuan. Jika yang dipilih adalah jika yang dipilih pasien adalah privat Garuda, unit pelayanan yang ditampilkan hanya pavilion eksekutif Garuda, misalkan seperti itu. Kalau non JKN yang ditampilkan di Merpati, onkologi, Medik dan sebagainya. Jadi kita detailkan seperti itu dalam bahasa deskriptif, gitu ya. Kemudian jika dipilih JKN maka bla 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 bla. Nah, kemudian juga sampai ke bawah itu Mas bawah lagi ya. Pasien klik tombol lanjut untuk lanjut pada halaman selanjutnya. Nanti apalagi step selanjutnya dijabarkan sampai bawah. Sampai ke nomor 6 sampai pada halaman yang sama dipilih jam praktek akan muncul konfirmasi gitu. Jadi didetailkan seperti itu ya. Jadi tidak ada ilmu khusus ya, tidak ada ilmu khusus untuk melakukan deskripsi ini hanya imajinasi saja ya Bapak Ibu. Nanti mau seperti apa? Tidak ada hal yang sangat teknis di sini. Hanya mendeskripsikan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ke dalam suatu teks di Microsoft Word gitu. Next, bawah terus Mas. Nah ini juga alur, misalkan ada modul yang lain, alur halaman pencarian data reservasi. Apa yang harus dilakukan pasien supaya bisa eh, apa menemukan informasi reservasinya. Misalkan pasien akan ditampilkan halaman pencarian online. Nomor 2, pasien diminta memasukkan kode booking. Nomor 3, pasien klik tombol cari jika ditemukan data akan muncul data reservasi online dengan fasilitas cetak ulang dan sebagainya bla 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 bla.
Pokoknya lugas saja apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang punya ide, itu dituangkan di sini. Ke bawah, Mas. Oh, nah ini modul 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 selanjutnya ya. Terus ke bawah. Jadi semua modul, semua fitur harus dideskripsikan. Ya, apa namanya seperti. Nah, ini kemudian ada desain dan tampilan. Bapak Ibu pengen tampilan seperti apa? Misalkan warnanya temanya biru, hijau misalkan. Atau misalkan ada logonya itu bisa juga. Misalkan pengen bisa dibuka juga melalui aplikasi device mobile atau handphone misalkan itu diutarakan semua di situ. Atau misalkan pengen yang modern, nah itu diutarakan. Nah, ini yang terpenting nomor 6 laporan. Laporan itu sebagai outputnya nanti. Output apakah aplikasi itu ketika diimplementasikan bermanfaat atau tidak, gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah punya indikatornya ya, indikator dari keberhasilan suatu problem ketika apa dibantu dengan aplikasi ya atau software itu nanti outputnya akan seperti apa. Itu kan Bapak Ibu pasti sudah punya bayangan, sudah punya target. Nah, target itu harus bisa divisualkan dalam bentuk output laporan ya. Jadi tahu nih gampang. Oh ternyata oh nggak ada penggunanya ternyata. Oh ternyata ternyata sama saja yang kemarin eh, apa namanya pasiennya 10 juga sekarang juga pakai sistem juga pasiennya sama 10 gitu ya. Nah, itu kan berarti software itu tidak bermanfaat gitu ya. Tidak belum mencapai target. Nah, disitulah peran tadi yang namanya maintenance ya. Jadi mungkin ada yang kurang nih di softwarenya nih. User melakukan feedback kembali ke teman-teman di IT, kemudian diskusikan kembali apa yang menjadi rencana ke depan. Tentunya dengan eh, melihat regulasi-regulasi yang ada ya. Ya terkait pengembangan sistem, kami juga pernah beberapa kali ya, beberapa kali sistem ini harus berbenturan dengan regulasi seperti itu. Next, Bapak. Nah, mungkin ini template-nya. Ya, ini template yang nanti akan digunakan ya, digunakan untuk prompting ke ChatGPT ya. Oke, mungkin saya mau share screen kita demo ya. Kita demo bagaimana cara menggunakannya. Jadi ChatGPT itu ada dua dua platform ya. Yang pertama itu platform aplikasi. Bapak Ibu bisa download di apa namanya Windows Store ya. Caranya tinggal di ketik ChatGPT di sini. Nanti kalau misalkan belum terinstall di tempat Bapak Ibu, oh saya share screen dulu ya. Share screen. Ya, jadi ada dua platform ya, ada dua platform ChatGPT. Yang pertama di platform website, kemudian yang kedua ada di aplikasi desktop ya. Eh, saya pakai aplikasi desktop aja ya. Ini contohnya aplikasi desktop. Ya, ini bisa diinstal melalui Windows Store ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang kesulitan bisa ke SIM-RS, misalkan berminat, bisa ke SIM-RS untuk dibantu instalkan kalau misalkan belum familiar. Kemudian yang kedua ada versi website. Website itu ya pakai browser. Ya, tinggal ketik ChatGPT. Nah, seperti ini. Ini kebetulan lisensinya punya saya yang plus ya, ChatGPT Plus. Jadi kalau Plus itu harganya sekitar 395 350 per bulan kalau nggak salah, per bulan. Jadi lebih di atasnya Go. Kalau Go tadi yang ChatGPT versi Go tadi cuma 75.000 per bulan. Ya. Ya, step pertama biar apa namanya tidak project kita atau kerjaan kita tidak tercampur satu sama lain. Biasanya saya gunakan ini new project. Di new project kemudian misalkan kita ketik desain reservasi online ya, seperti itu. Kita klik project. Nah,
Di sini kita tinggal chat nih, kita melakukan chat atau prompting ke ChatGPT ya. Karena tadi kita sudah punya filenya, kita sudah punya file yang akan yang menjadi apa acuan prompting kita tinggal lampirkan aja ya melalui add tombol add, kemudian tadi file yang template briefing proyek AI tadi. Nah, sini ya. Tinggal nanti di prompting nih, tinggal di prompting eh, sesuai yang sudah kita siapkan. Saya share di chat ya. Promptnya. Nah, kita tinggal eh, ketikkan prompt kita. Jadi kita di sini ada lima, ini nggak salah dulu nih. Ada lima poin yang menjadi tugas nanti ChatGPT nanti. Yang pertama, kita minta dibuatkan yang pertama alur deskriptif dari yang sistematik ya, alur software perangkat lunak yang deskriptif dan sistematik. Kemudian yang kedua daftar modul yang akan dikembangkan. Yang ketiga, nomornya salah nih. Yang ketiga, visualkan flowchart-nya. Kemudian yang keempat, kebutuhan variabel data juga kita minta. Kemudian yang kelima, visualisasikan desain user interface. Kemudian yang keenam, visualisasikan desain laporan sesuai yang dideskripsikan. Oke, kita coba pakai prompt ini. Tinggal di copy, pastekan ke ChatGPT-nya. Enter. Ya, memang hasil dari ChatGPT misalkan dengan perintah yang sama itu mungkin berbeda-beda ya. Setiap-tiap orang itu pasti responnya berbeda-beda, biarpun promptnya sama itu. Bahkan hari ini sama besok mungkin atau 1 jam ke depan hasilnya beda karena mereka tidak punya sistem yang pasti. Artinya memang apa ya namanya? Sesuai dengan apa yang engine ChatGPT tangkap pada waktu itu dan apa yang mereka dapatkan informasi pada saat itu. Jadi belum tentu sama hari ini dengan besok satu orang dengan orang lainnya. Nah, di sini sudah kelihatan nih, sudah terbentuk apa yang menjadi permintaan kita ya. Tapi kita harus teliti satu-satu lagi nih. Kita teliti satu-satu lagi, yang terutama di alurnya ya, terutama di alurnya. Oh belum belum masih proses dia. Terutama di alurnya harus kita pastikan sesuai. Kalau tidak sesuai nanti kita minta untuk sesuaikan alurnya. Nah, ini bahkan mereka bisa melakukan visualisasi ya terhadap flowchart-nya, meskipun dalam bentuk teks ya. Nanti kan kita bisa konversi juga di sini, kita minta konversikan ke dalam bentuk gambar itu juga mereka atau IA-nya itu bisa juga. Dengan ini paling tidak tuh teman-teman di IT itu udah paham nih. Sebenarnya dari membaca ini tuh, membaca dokumen-dokumen ini, oh ternyata mereka tuh pengennya ini toh. Pengennya ada ini, ada ini, ada ini toh. Loh, tempatnya di sini toh gitu kan. Tinggal nanti detailnya di ketika kita diskusi sebelum pengembangan. Jadi ketika rapat itu tidak hanya lisan saja, tapi sudah ada bahan nih, bahan yang memang nanti buat acuan pengembangan perangkat lunak. Tinggal nanti kalau belum selesai disesuaikan gitu. Ya, mikirnya kadang agak lama ya, tergantung dari eh, apalagi kalau ya pakai yang free itu kadang muter-muter. Tapi bisa dicoba dulu ya pakai yang free. Lama biasanya karena memang flow kita terlalu rumit sekali gitu. Terlalu rumit sekali. Dia mumet juga ya, muter-muter. Nah, bagusnya sih per modul kita kopikan, kita pastekan. Oh, pengennya seperti ini, nanti mereka lebih cepat berpikirnya. Tapi lama-lama juga kalau udah panjang ya mumet juga sih mereka sih ya.
Jadi lama lama kadang ngehang gitu. Tapi ya tidak selalu sih, tidak selalu. Tergantung koneksi internet juga. Nah, ini bahkan disusunkan juga apa itu namanya data-data apa yang nanti diperlukan, tabelnya nanti seperti apa itu disusunkan oleh mereka juga. Ya. Sampai mereka menyusunkan tadi yang seperti yang kita minta, visualisasi desainnya sederhana gitu ya. Jadi misalkan halaman reservasi utama, adanya apa sih nanti? Gitu. Oh, ternyata adanya menunya apa menu reservasi, adanya link untuk cek reservasi, ada konfirmasi H-3, ada daftar antrian dan sebagainya gitu ya. Kemudian saat memilih poli nanti sih apa yang ditampilkan gitu kan. Oh, tampilkan polinya, unitnya dulu tampilkan. Kemudian tampilkan polikliniknya ini kan ada tergambar nih. Tampilkan drop down unitnya, kemudian polikliniknya, kemudian kartu dokter. Kartu dokter itu berarti jadwal yang nanti tersedia gitu ya. Ya, tanggal hijau berarti tersedia, gitu. Terus jamnya juga dan lain-lain. Kemudian identitas pasien, apa yang harus diinput di sini? Oh, ternyata harus input nomor RM, nomor rekam medis, tanggal lahir, NIK atau KTP, ya kan? Jika pasien lama maka langsung ambil di autofill atau ambil dari database. Jadi kita sudah bisa baca karepe iki piye gitu kita sudah bisa baca. Mintanya gimana tuh sudah tergambar sedikit ya. Beberapa tergambar di sini gitu. Sampai oh kode bookingnya nanti seperti ini. Nanti ada nomor antriannya. Nanti ada QR code-nya juga ya gitu. Jadi sudah ketahuan gitu. Enak bacanya. Sampai ke informasi antrian. Kemudian ada portal resume juga. Oh pengen ada hasil radiologi ternyata. Pengen ada hasil laboratorium juga ternyata gitu ya. Nah, nanti tinggal masuk ke detail-detailnya gitu. Nah, ini juga contoh visualisasi laporannya. Pengen ada laporan tadi yang sesuai kita utarakan kan, pengen apa laporan berupa daftar daftar apa namanya data tabel gitu ya. Jadi tampil data kode booking, nama, jenis debitur, unit kerja, unit pelayanan, polikliniknya apa, dokternya siapa, jadwal jam berapa gitu kan. Sampai konfirmasinya sudah atau belum konfirmasi hadirnya gitu. Sampai sampai bisa digambarkan seperti itu ya. Termasuk juga ini pengen laporan sebaran unit per poli per dokter JKN vs non JKN itu kan yang sekarang lagi kita itu kan targetnya yang non JKN naik naik itu kan. Jadi bisa mereka juga bisa menyusulkan apa laporan bentuk laporan yang kita minta. Kemudian tren pendaftaran pasien online pengennya lancar gitu kan. Kalau yang tadi yang sebaran pasien pengennya stack stack bar gitu. Nah, seperti ini. Ini dokumen teknis sederhananya ya. Ya, sampai ke bawah. Nah, ini baiknya setelah terjadi seperti ini tinggal di-download aja. Tadi kan di atas ada tombol download. Ini karena sudah jadi kerangkanya tinggal di-download aja. Kita download Microsoft Word, ya kan? Nah, jadi tinggal kita melengkapi. Misalkan ini ya, misalkan tadi alurnya ternyata pengen yang ada gambarnya gitu ya. Pengen yang ada gambarnya, tinggal ketikkan aja. Tinggal diketikkan aja alur yang kita minta. Tadi kita minta misalkan semua alur di masing-masing modul gitu ya. Tadi mana ya? Ya. Buatkan, buatkan gambar flowchart, flowchart dari semua modul yang akan dibuat.
Ini kalau yang versi free biasanya cuma terbatas berapa kali ya? Satu atau dua kali ya? Saya agak lupa. Tapi kalau yang pakai yang Go atau Plus itu kayaknya nggak terbatas. Lebih banyak mungkin ya. Tapi eh, saya coba juga nggak habis-habis tuh. Masih bisa terus itu. Artinya memang tidak ada batasan kelihatannya. Nah, kita tinggal menunggu aja apa apa namanya mereka membuat sesuai dengan membuat flow seperti yang kita deskripsikan seperti itu. Nah, ini koneksi internet juga menjadi penting ya. Apa namanya kelancaran koneksi internet. Biasanya kalau koneksi internetnya nggak lancar tuh mereka responnya tuh cuma setengahnya aja gitu. Kadang ya nggak sampai selesai. Nah kan jadi kan. Nah kadang kalau bentuk gambar seperti ini ada kadang ada yang kepotong. Ya, kalau misalkan sabar tinggal disuruh ngulang aja gitu kan. Biasanya kalau saya pakai ini pakai namanya tuh Figma tapi agak teknis nanti makan. Ini kita save dulu image-nya ya. Ini kita kan sampel aja ya. Taruh di download. Nah, tinggal kita tempelkan misalkan tempelkan di dokumen kita. Mana ya? Oh ini. Ya, tinggal kita tempelkan di dokumen untuk flowchartnya. Ya, mana tadi? Oh, taruh sini. Ya pun di sini sebenarnya sudah ada flowchartnya ya. Flowchart pencarian, flowchart apa? Reservasi, flowchart pencarian itu sudah ada semua sebenarnya. Oke, seperti ini. Nah, misalkan kita pengen mereka melakukan desain apa ya? Reservasi online ya, form atau tampilan reservasi online gitu. Jadi tinggal kita pastekan flowchartnya, tinggal kita perintahkan di sini. Buatkan gambar desain user interface, interface reservasi halaman re- reservasi online. Detailnya sebagai berikut. Coba kita cek jadinya apa. Ada pelatihan auditor gitu kan teman ada teman yang ikut apa pelatihan auditor. Nah, dia ngaudit data juga di Excel gitu kan. Kemudian ketemu saya di warung kopi, tak bilang, ngopo, baru apa, habis latihan auditor ini kan, apa, audit data Excel. Excelnya tak minta, tak masukkan ChatGPT, tak suruh analisa anomalinya, keluar anomalinya. Jadi apa yang dia pelajari itu sama dengan apa yang dihasilkan ChatGPT. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali itu kan. Jadi dia latihan apa 2 hari 3 hari dengan ini selesai gitu. Memang beberapa juga bisa digunakan untuk kecurangan ya, seperti kejadian-kejadian kemarin ya. Kecurangan-kecurangan menggunakan ChatGPT ya, supaya hasilnya maksimal. Nah, ini sudah jadi ini. Nah, ini contohnya, mana sih? Tuh, saya download dulu ya.
Nah, ini kan udah kelihatan nih. Oh, ternyata eh, nanti kira-kira desainnya seperti ini nih. Harus ada tombol privat, non JKN, JKN. Unitnya harus ada. Kemudian jadwal dokternya yang tersedia, gitu ya. Jadi lebih clear daripada kita ngobrol-ngobrol tapi tidak ada bahan yang nanti akan digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Misalkan ini belum sesuai ya nanti suruh revisi aja. Misalkan ini kan kepotong nih. Ini kita sebenarnya bisa ngomong, bisa perintahkan lagi. Ternyata kepotong bawahnya nanti dia akan memperbaiki. Ini karena kita waktunya terbatas jadi nggak usah kita ulangi ya. Nanti dicoba-coba Bapak Ibu sendiri. Misalkan kita tempelkan di sini. Tadi bagian reservasi online. Mana sih? Nah ini. Ini kan masih berupa teks. Nah, ini bisa kita halaman utama deh. Ya, sini berarti. Iya bener di sini deh. Contoh di sini. Nah, kan lebih. Jadi dokumen kita tuh sebelum pengembangan ada gitu ya, tidak kosongan. Jadi suatu saat kalau misalkan untuk review lagi, kita bisa melihat, kita bisa untuk melakukan review lagi terhadap dokumen ini, ya setelah implementasi. Nah, seperti itu. Ya biarpun ada kata-kata yang salah gitu kan, nanti kan bisa tahu maksudnya. Atau misalkan lebih detail nanti bisa minta diperbaiki oleh ChatGPT-nya, gitu. Ya. Atau Bapak Ibu misalkan lebih detail lagi, lebih sabar lagi ya, karena ini waktunya terbatas ya, jadi saya mainnya gelondongan. Bapak Ibu bisa ini eh, halaman reservasi utama gitu kan, itu ini di apa dibuat sendiri. Nanti ada halaman pemilihan unit ini nanti di apa dibuat sendiri, di prompt sendiri gitu ya. Masing-masing modul ada pemilihan sendiri itu lebih hasilnya lebih bagus daripada satu gelondong itu ya. Bahkan mereka ini coba kita buat ini ya, coba kita minta buat websitenya untuk simulasi ya. Saya coba buatkan website berbasis HTML plus Bootstrap dengan storage lokal, website interaktif lokal, semua modul yang sudah kita bahas di atas. Tambah yang lengkap ya. Ya mungkin saya kopikan promnya. Ya, ini mungkin yang sesi terakhir ya. Nanti kita lanjut tanya jawab kalau ada. Kita nunggu websitenya nanti jadinya seperti apa. Hmm? Nah, ini hampir jadi ini. Masih berpikir. Jadi semakin berat pertanyaan yang kita ajukan ke mereka itu mereka semakin pusing gitu. Kalau Anda mau balas dendam dengan atasan, buat pusing ChatGPT aja gitu. Biar kita juga punya orang yang apa yang kita pusingkan gitu. Lama tapi. Ya, agak macet ya, khawatirnya macet nih.
Karena kita mintanya satu gelondong gitu ya langsung. Harusnya sepotong-sepotong harusnya. Aslinya itu sepotong-sepotong. Tapi kan nggak mungkin di sesi ini kita nanti gabungkan satu-satu kan lama banget. Akan jadi sangat lama sekali. Harusnya satu potong nanti kita gabungkan, satu potong kita gabungkan seperti itu. Ya, mikir nggak mereka ini ya? Oh iya, masih jalan, aman. Ini biasanya kalau saya nggak sabar itu kan saya close aja, apa nah, saya close Chrome-nya, kemudian beberapa menit lagi, beberapa saat lagi saya buka lagi, kadang masih dia lanjut sendiri, gitu. Nggak usah nunggu. Nah, itu kan mati kan. Nah, ini tandanya biasanya seperti ini kalau pakai website tuh. Jadi ada websitenya not responding karena responnya terlalu berat buat Chrome-nya. Nah, ini kita terpaksa kita exit dulu. Kita exit nanti kita buka lagi. Kita buka chat GPT lagi. Biasanya historinya kesimpan selama nanti selama nanti baik-baiknya kita bikin proyek, bikin folder project baru. Biasanya sih kesimpan apa namanya terakhir yang kita minta tadi. Oh, ternyata masih proses. Nah, mungkin saya ini ya sambil nunggu apa ChatGPT-nya selesai. Ini tadi saya juga sudah bikin apa mockup namanya mockup ya karena belum bisa digunakan. Ini namanya mockup tampilan berdasarkan apa yang sudah kita utarakan dalam spesifikasi di Word tadi ya di Microsoft Word tadi. Jadi ini ada halaman dashboard misalkan. Ini ada halaman reservasi online-nya. Biarpun ini masih simulasi ya, seperti ini. Lanjut. Nah, seperti ini. Ini masih dalam tahap simulasi sebenarnya. Tapi kan sudah menggambarkan ya, menggambarkan apa yang nanti jadinya kira-kira seperti ini. Misalkan ada fitur konfirmasi Amin 3 juga gitu. Cari. Tuh, apa sih kodenya? Nah, misalkan ini ya kodenya. Tuh kan, udah bisa untuk simulasi. Ada hasil cek antrian juga, jadi menggambarkan antrian yang ada di poli. Yang simulasinya udah bisa kita lihat. Hasil radiologi, kemudian hasil laboratorium, dan lain-lain. Ya, sampai resume medis misalkan. Sampai ke laporan-laporan yang kita minta. Tuh. Nah, coba kita lihat lagi kalau belum selesai ya. Oh, belum selesai, Mas. Kita close lagi. Coba kita Chrome. Ya, mungkin mereka pusing ya. Nanti kalau misalkan kita tunggu belum selesai ya, nanti saya share hasilnya di grup ya mungkin ya. Eh, Mungkin dari saya, dari kami, oh ini sudah nih, udah jadi nih. Nah ini contohnya. Nah seperti ini jadinya. Ya, macet lagi tapi. Ya kan, wait. Ternyata belum selesai tadi.
Ya, nanti sambil tanya jawab lah nanti kalau sudah selesai ya saya demokan ulang lagi. Mungkin sekian Bapak Ibu sesi dari hari ini, hotel hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa lewat chat atau langsung melalui interaksi di Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang di chat, ya. Ada enggak? Oh, satu, ada. Ini di chat ada yang tanya dari Diklat, ya, Mas Aziz mungkin ini ya. Apakah selain IE ChatGPT bisa juga dengan IE aplikasi yang lain? Bisa apa namanya? Misalkan seperti Copilot ya, Copilot juga bisa. Kemudian atau ada platform yang memang khusus untuk itu, gitu. Kalau Gemini itu saya belum pernah nyoba. Cuma kelihatannya kurang powerful kalau. Mungkin bisa mungkin coba aja. Tapi dari perbandingan saya yang paling fleksibel itu ChatGPT memang. Yang paling apa namanya powerful. Karena kayak seperti Copilot itu kan juga engine-nya atau otaknya itu kan juga pakainya OpenAI. Nah, OpenAI itu salah satu OpenAI itu produsen dari yang membuat GPT. GPT itu kan engine-nya. Tapi bisa ditempelkan di Copilot, di ChatGPT dan sebagainya. Ada yang lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ya, mungkin sekalian untuk memberikan ini ya info dulu sebelum nanti kita juga akan bersurat resmi bahwa CIMRS saat ini mendapat tahun 2026 nanti ya mendapat rencana pesanan aplikasi dari unit Bapak Ibu sekalian itu 67 unit 67 aplikasi ya 67 aplikasi itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, untuk itu untuk kita untuk memilih dan menentukan prioritas mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang memang sudah firm flow-nya, mana yang sudah manfaatnya paling bagus untuk misalkan untuk efisiensi misalkan atau untuk apa gitu. Nanti di akhir bulan Desember eh, kami harap dari unit Bapak Ibu sudah mengirimkan dokumen spesifikasi software. Bisa menggunakan bantuan ChatGPT silakan gitu ya. Eh, Kemudian mau tulis manual juga silakan, tapi yang penting di situ dijelaskan maksudnya apa, tujuannya apa, kemudian alurnya seperti apa, kira-kira nanti datanya mau kayak gimana, outputnya nanti seperti apa itu nanti dideskripsikan. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin yang dari unit-unit pengusul Sarpras mungkin paham ya. Jadi misalkan kita ngusul kayak barang gitu ya atau alat itu kan pasti ada ditanyakan spesifikasinya seperti apa, kemudian nanti ditempatkan di mana, terus kira-kira eh, potensi pendapatnya dari alat itu seperti apa itu kan perlu diterjemahkan juga atau dilampirkan saat usulan. Nah, termasuk juga permintaan software karena software juga bisa bermanfaat jika tepat sasaran dalam membantu apa namanya pekerjaan atau proses bisnis di lapangan itu ya. Bisa juga menyesatkan juga kalau kita salah dalam mendeskripsikan apa yang target atau tujuan kita ya. Yang penting nanti dari sisi manfaat atau dari sisi outputnya itu nanti yang akan kita eh, lihat pertama kali. Outputnya apa? Efisiensi wah langsung gitu ya. Remune munggah kan efisien atau menaikkan pendapatan BPJS, menaikkan pendapatan pasien juga. Wah itu remune bikin naik nih berarti nomor siji, nomor satu gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya. Mungkin lanjut kalau ada yang banyak. Boleh di-share di Fieldword, boleh. Nanti ada di link ya Mas ya. Semua ada di link. Mungkin di-share di situ Mas linknya. Atau buat yang hasil saya ya, saya share ya. Buat yang hasil saya nanti tak share juga di link tersebut ya.
Coba kita buka lagi, masih penasaran. Ini masih sudah selesai belum tadi ChatGPT-nya? Nah, sudah nih. Review. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira websitenya. Sangat interaktif sekali. Ini saya download, nanti saya kirimkan juga di apa tempat Bapak Ibu di link apa materi nanti. Oke. Mungkin itu ya. Terima kasih ya. Sudah dua kali penutupan nih. Ada yang tanya lagi enggak? Nanti semua materi pokoknya kita share di link yang di-share teman-teman Simares. Tidak ada, kalau tidak ada mungkin cukup Pak Lukman dan kawan-kawan kita tutup sesi apa OTL hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih. Izin live. Selamat siang, Pak Anto, Pak Toko. Terima kasih penjelasannya. Izin, Li.